Tuh. Itu membuat aku ngerasa, oh my God, thank you Tuhan, masih ada manusia-manusia yang seperti ini, masih ada generasi yang seperti punya ini. inisiatif untuk menyelamatkan hewan gitu ya. Tapi memang kalau disadari orang-orang di Indonesia terutama ya, kadang-kadang kalau ngeliat apaan sih orang anjing doang? Gitu manusia kan? masih banyak yang perlu dibantu gitu kan. Apa sih gitu? Peranan instansi pemerintah, ada nama departemen yang melindungi binatang apa? Kementan. Hah? Ada hewan Ditjen? domestik kesejahteraan. Jadi nggak masuk situ kan? Ada divisinya. Jadi di Kementan itu ada sub direktorat kesejahteraan hewan. Subdirektorat Kesejahteraan. Mereka melakukan tugasnya nggak? Jangan-jangan kayak di Danau Toba, pejabat perhubungan tidak melakukan tugasnya sehingga ratusan orang meninggal kapal tenggelam. Gimana yang di Kementan itu? Mereka melaksanakan tugasnya nggak atau hanya terima gaji doang tiap bulan? Kalau itu kita nggak terlalu. Iya berani ngomong dong. Enggak, Kan kau lihat tiap hari. Masalahnya memang Kan ngomong itu pakai bukti dong, Gak apa-apa. Bang. Menurut kamu, apakah pejabat Kementan namanya kan kesejahteraan hewan? Iya. Apakah dia bekerja untuk kesejahteraan dirinya atau hewan? Harusnya sih untuk Jangan harusnya, apa yang kau lihat? yang kita lihat. Berani nggak ngomong apa adanya? Harusnya sih untuk hewan ya Kenyataannya bagaimana? kita belum melihat Belum melihat, jadi mereka terima gaji tiap bulan, tapi tugasnya menyejahterakan hewan tidak. Tapi khususnya yang domestik yang saya bicara ini ya, hewan domestik. Karena Hewan, kan di bawah kalau hewan bule disejahterakan gitu? bukan karena domestik di situ, Kementan itu kan Apa? Domestik itu hewan rumah. hewan rumah. Iya, saya sekarang kan beralih topiknya. Kan ada negara ngeluarin duit untuk membayar gaji pejabat seksi kesejahteraan hewan. Mereka bekerja enggak atau mereka hanya nongkrong di kantor nunggu jam 3 pulang tank gitu loh? Sejauh ini sih kami belum melihat yang signifikan ya. Tidak melihat signifikan. Apa namanya tadi? Garda Satwa Indonesia mengatakan bahwa oknum pejabat Kementerian Departemen Pertanian bidang kesejahteraan hewan masih kurang melaksanakan tugasnya. Buktikan, lu berani nggak jawab jawabannya itu? Ya? Jadi payung hukumnya dulu aja deh dibenerin gitu ya. Iya, bisa itu yang ya. paling penting. Jadi kalau mau apa-apa tuh kita geraknya juga gampang. Oke, yang terakhir kalau begitu karena banyak sekali kasus seperti ini, harapannya untuk masyarakat luas agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan seperti ini. Mungkin dari Mbak Liza dulu harapannya seperti apa? Yang pasti kita sih selalu bicaranya kembali lagi ke undang-undangnya. Hukumnya diperkuat, hukumnya diperjelas. Karena kalau itu jelas semua juga pasti ngikutin gitu loh. Untuk edukasi pun kita kalau ada payung hukumnya yang kuat, kita juga jelas edukasinya apa gitu loh. Kalau itunya nggak kuat, mau sampai muntah juga kita ngomong orang belum tentu mau denger. Kecuali kalau memang dia dari hatinya sendiri ya. Itulah yang saya selalu teriak-teriakan sudah sejak saya mengenal Instagram. Hukum adalah kunci keberhasilan negara Indonesia ini. Kurang upaya hukum, putusan pengadilan tidak dihormati. Makanya perlu ada undang-undang contempt of court, yaitu barang siapa tidak menghormati putusan pengadilan masuk penjara. Misalnya suami yang tidak ngasih nafkah walaupun sudah diputus pengadilan. Di Indonesia tidak ada undang-undang contempt of court. Di Amerika, Anda sering lihat di film-film kan yang tidak menghormati hakim bisa langsung itu juga oleh hakim dikirim ke penjara 2 hari 3 hari tanpa BAP. Jadi problematik kita itu adalah di Indonesia adalah negara yang paling mahal kepastian hukum dan keadilan. Mungkin rekod nomor 1 di seluruh dunia. Oke? Jangan pura-pura lihat gue dong. Nggak mau lihat kok. Oke, yang terakhir juga. Jadi harapannya nih dari Anya dan juga dari Melanie untuk masyarakat kita. Oh iya oke. Kalau dari gue sih cuman pribadi pingin seluruh orang tua untuk bisa mendidik anak-anaknya dan dirinya sendiri untuk bisa memiliki kasih terhadap makhluk hidup yang lainnya, tidak hanya sesama manusia saja. Hewan domestik atau mau hewan apapun. Hewan apapun, bahkan kalau bisa kepada alam secara keseluruhan, please kasihlah itu. Oke, Melanie? Kalau buat gue sih intinya ya sembari hukum juga diselesaikan dan segala macam, nggak perlu pengetahuan tinggi kok untuk tahu apa yang benar apa yang salah dalam perlakuan makhluk hidup, mau itu manusia, hewan, tanaman atau apapun itu. Lo nggak suka diperlakukan seperti satu hal ya jangan. Jadi lo nggak suka disakitin, nggak suka apa ya jangan. Jangan nyakitin. Mereka juga makhluk hidup kok. Oke, baik, terima kasih. Kalau mau ribut cari yang
Yang Terima kasih. yang bisa bales deh. Beraninya mah binatang, anak kecil. Bener-bener. Oke, terima kasih Melani, terima kasih Anya dan juga Mbak Liza sudah main di Hotman Paris Show. Terima kasih. Semoga harapan-harapannya untuk masyarakat luas terhadap hewan-hewan yang kita sayangi ini semoga terkabul ya. Semoga orang-orang lebih aware lagi gitu ya. Nggak ada lagi kekerasan-kekerasan terhadap binatang ya. Betul. Amin. Oke, yang terakhir sebelum kita tutup acaranya ada quotes dari Hotman Paris ya. Silakan Pak Bos. Kepada para wanita yang suaminya masih makan anjing, jangan mau tidur sama dia. Oke, terima kasih Melani, terima kasih Anya dan juga Mbak Lisa sudah main di Hotman Paris Show ya. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak ada lagi dan kita semua lebih aware akan binatang-binatang yang ada. Terima kasih juga untuk penonton yang sudah hadir di studio. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Hotman Paris Show setiap hari Rabu pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat tentunya hanya di iNews. Saya Lolita Agusin pamit, sampai jumpa minggu depan.